Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo, selamat wabarakatuh. datang di Mata Pena Podcast. Senang sekali saya bisa menemani teman-teman semua di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Hari ini kita memasuki momen yang sangat spesial, yaitu Nuzulul Quran. Momen ini di mana Al-Quran pertama kali diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Dan sudah hadir kepada narasumber kita, Bapak Dr. Andes Haji Umar Natuna, SAG MPDI. Baik Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Sebelum kita memulai obrolan ini, saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan kepada Bapak yang sering menjadi rasa penasaran kita terkait Nuzulul Quran. Seringkali kita mendengar istilah Nuzulul Quran. Sebenarnya secara bahasa dan esensi, apa sih makna terdalam bagi peristiwa ini untuk umat Muslim? Ya, nuzul Quran artinya turun kan. Esensinya adalah Al-Quran, pesan pertama Al-Quran itu adalah Iqra, ya kan? Jadi dalam Islam itu ada ilmu, ada iman, ada amal. Ilmu, iman, dan amal, atau iman, ilmu, amal. Jadi esensinya kenapa peringatan nuzul Quran itu menjadi penting, karena dia memberikan satu informasi yang sangat strategis dalam rangka membangun peradaban manusia, yaitu Iqra, membaca. Kalau kita membaca beberapa literatur, terutama misalnya buku Quraish Shihab tentang membumikan Al-Quran, itu membaca itu maknanya bukan sekedar membaca teks, tapi membaca di situ maknanya sangat luas. Bisa diartikan membaca teks, bisa diartikan melakukan observasi, eksperimen, pengembangan, ya kan, penelitian, riset, itu termasuk membaca. Iqra itu mencakup luas. Maka Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bukan Iqra bil kitab. Ya kan? Ya, betul. Tidak ditujukan Iqra baca kitab aja, tapi Iqra di sini maknanya sangat luas dan strategis. Dengan demikian mestinya umat Islam itu terinspirasi dengan pesan Al-Quran itu, membaca. Artinya belajar. Umat Islam itu harus membangun learning society, masyarakat pembelajar. Itu esensinya. Mestinya setiap kita memperingati Nuzul Quran itu, kita selalu membangun masyarakat belajar atau learning society. Cuma kadang-kadang dalam kehidupan kita, ya Iqra itu tidak diberi makna, tidak direalisasikan, dan tidak menjadi habit, kan? Tidak menjadi kebiasaan. Ada yang bilang Al-Quran ini turun di malam Lailatul Qadar, tapi kita memperingati Nuzulul Quran setiap tanggal 17 Ramadan. Bisa tolong dijelaskan perbedaannya agar kami tidak bingung? Ya, itu kan peringatan itu kan kegiatan-kegiatan yang disepakati oleh para ulama, ya kan. Peringatan 17 Ramadan, ya kan? 17 Ramadan. Lailatul Qadar tuh kan tanggal-tanggal ganjil kan? Ya, 17 Ramadan udah tanggal ganjil kan? Nah, ya, maka diyakini 17 Ramadan itu adalah malam Lailatul Qadar juga, yang terkaitnya turunnya Al-Quran, ya kan itu. Lailatul Qadar itu kan misteri,
rahasia Tuhan, ya kan? Kan kita nggak tahu. Anda pernah ketemu Lailatul Qadar? Bisa diprediksi? Nggak bisa diprediksi kan? Malam ini kita akan berlailatul qadar, nggak bisa kita prediksi. Kita berikhtiar, berusaha kan itu untuk menemukannya itu dengan mempersiapkan diri kan itu. Jadi tidak ada perbedaan sebenarnya, ya kan? Lailatul qadar kan diyakini tanggal-tanggal ganjil di bulan suci Ramadan kan itu pendapat para ulamanya seperti itu kan. Terus proses Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz hingga sampai ke Nabi Muhammad tuh secara berlangsung atau bertahap, Pak? Nah, menurut Anda gimana? Bertahap. Mungkin biar lebih jelas. Ya, kalau dari malaikat ke Nabi Muhammad itu jelas bertahap. Karena Al-Quran itu kan turun untuk merespon persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Nabi kan dalam Nabi berdakwah. Itu Al-Quran itu salah satunya adalah untuk merespon, menjawab apa-apa yang menjadi persoalan yang dihadapi Nabi, maka kemudian turun Al-Quran untuk menjawabnya. Kan begitu. Bisa diceritakan sedikit gimana kondisi batin Nabi Muhammad ketika menerima wahyu pertama di surat Al-Alaq di Gua Hira? Ya, saya kira Nabi Muhammad itu kan sudah siap untuk menerima apapun dari Allah kan gitu, ya kan? Karena dia dah melakukan tazkiyah, pensucian jiwanya. Kemudian dia berada di suatu tempat untuk menikmati suasana yang khusyuk, suasana yang asih masuk dengan Tuhannya, sehingga kemudian diturunkan Al-Quran, misalnya kan gitu. Jadi memang dari awal dia sudah siap menerima apapun dari Tuhan, termasuk wahyu kan itu. Suasana kebatinannya ya seperti itu, tidak seperti kita kan gitu kan. Kita ketika puasa suasana kebatinannya lain. Ketika Anda puasa suasana kebatinannya apa? Pakaian baru, kendaraan baru, ya kan? Pada malam nuzul Quran ini apa ada amalan khusus untuk umat muslim gitu, Pak? Secara spesifiknya. Amalan khusus. Iya. Ya, sebenarnya semua malam itu beramal kan itu. Beramal. Ya kalau konteks nuzul Quran tentu kita ya amalan yang paling baik ya tentu membaca dan memahami serta mengajarkan Al-Quran. Ya kan? Membaca, kemudian memahami dan mengajarkan serta mengamalkan Al-Quran. Kan itu yang penting, yang esensi kan itu. Tidak sekedar membaca, tapi juga memahami, mengamalkan, dan juga harus mengajarkan Al-Quran. Kita nih baru membaca, itu pun kadang-kadang, ya kan? Mestinya tidak cukup membaca, juga memahami, mengamalkan, sekaligus mengajarkan. Itu sebenarnya tujuan diperingati nuzul Quran itu, supaya kita selalu dekat, akrab, dan membaca Al-Quran itu menjadi habit, kebiasaan, ya kan, dalam kehidupan kita. Terakhir nih Bapak, ada nggak doa atau harapan yang utama yang bisa kita langitkan dalam momen pada malam nuzul Quran nih, momen terbesar ini? Doa apa tuh maksudnya? Ya bagi saya nuzul Quran itu yang esensi adalah kita kembali
melaksanakan, mengamalkan ajarannya. Salah satu ajaran pokoknya itu membaca, ya kan? Membaca. Kalau kita menjadikan semangat itu, spirit itu dalam kehidupan kita, insya Allah kita akan menjadi orang yang maju, orang yang berkembang, dan orang yang cerdas. Kan itu. Doa itu kan ya terintegrasi dengan segala aktivitas kita. Kan itu kan. Jadi mestinya dalam Islam, bagi umat Islam tuh doa itu terintegrasi. Ibadah itu terintegrasi dengan aktivitasnya. Misalnya ketika dia pergi mancing, itu kan diniatkan untuk beribadah, ya kan? Iya, Pak. Ketika dia berolahraga, dia niatkan untuk beribadah, ya kan? Nah, ini yang kita ini seringkali belum sampai ke sana. Kita masih memisahkan. Ini urusan olahraga tidak ada kaitan dengan agama. Kadang-kadang seperti itu kan itu. Mesti kan tidak. Segala aktivitas bagi umat Islam itu adalah ibadah. Baik, mungkin itu obrolan singkat kita. Semoga menjadi manfaat untuk kedepannya dan semua yang telah melihat video ini. Terima kasih Bapak. Terima Telah kasih. meluangkan waktunya. Iya, sama-sama. Saya host di sini mengakhiri podcast ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.